Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah wa bi ni'matillahi tatimmus salihah wa bi fadlihi tatanassalul khairat wal barakah wa bi taufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuwasiluna biha ilal jannah wa syahadatan tunjina biha min adabillah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa balaghar risalah wa jahada haqqa jihadihi hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita awali dengan doa menuntut ilmu. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita menemui bulan suci Ramadan. Berarti bertambah usia kita, dan kalau sudah bertambah usia, apalagi sudah kepala 5, kepala 6, itu minimal kita banyak berdoa yang diajarkan oleh Nabi kita. Bahkan doa ini tercantum dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Kalau yang umurnya sudah 4, kepala 5, kepala 6. Nah, karena dalam doa itu ada 6 pesan Allah. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni atau alhimni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Kita mesti menjadi orang yang banyak bersyukur karena sudah diberi usia yang panjang. Wa ala walidayya, kita juga sudah mulai banyak berterima kasih kepada orang tua kita. Karena kita juga sudah mulai mengalami masa tua seperti orang tua kita. Yang ketiga, orientasi kita kepada ridho Allah, wa an a'mala sholihan tardahu. Jadi orientasi kita ridho Allah, ridho Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Yang keempat, kita juga fokus untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin panjang usia kebaikan kita, usia historis kita, maka mau tidak mau kita harus berupaya meninggalkan generasi yang baik. Kalau usia biologis sudah ditetapkan oleh Allah, tapi usia kebaikan, usia historis, meskipun kita sudah kembali kepada Allah, masih ada jariyah yang bisa kita nikmati. Salah satunya adalah kalau kita meninggalkan anak keturunan yang soleh. Yang kelima, inni tubtu ilaika. Sudah seusia kita ini sudah harus banyak kepada Allah. Maka menggunakan tubtu fi'il mudhari', fi'il madi. Bahwa tobat itu memang tidak terus-menerus.
Saat kita sadar lalai, istighfar. Saat kita sadar melanggar ketetapan Allah, istighfar. Yang keenam, wa inni minal muslimin. Menggunakan isim fa'il yang menunjukkan kalau isim itu sesuatu yang memang melekat. Kita muslim itu enggak seperti taubat, kadang-kadang taubat. Tapi kalau muslim itu harus melekat. Di masjid muslim, di luar masjid muslim, di perjalanan muslim, agar kita sewaktu-waktu kembali kepada Allah dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, doa tadi mengandung 6 hal tadi. Coba diingat-ingat, kalau bisa hafal alhamdulillah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, dikirim, sudah dikirim oleh Allah 14 abad yang lalu. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ketemu Pak, benar ya? Benar. Nah, itu. Al-Ahqaf 15. Memang itu doanya sudah di tengah ayat. Karena itu berbicara tentang proses perkembangan manusia. Hatta arba'ina sanah, sampai umur 40 tahun baru doa. Surat Al-Ahqaf Pak Tukimin. Biasanya yang ngambil, yang download Pak Tukimin, kirim di grup tuh. Nanti Ramadan sudah hafal, insya Allah. Ngapain nunggu Ramadan kalau memang sekarang bisa, gitu ya. Baik para ikhwan, tema kita kajian sirah sudah sampai halaman 41 sekarang, Al-Hijratu ila Taif. Sebelum saya bacakan, ini karena sejarah ya, juga termasuk sirah. Ini bulan Sya'ban ini bulan di mana pernah terjadi peristiwa besar yang sampai saat ini bisa dikenang. Apa peristiwa besarnya itu? Peristiwa tahun kedua Hijriah. Tepatnya setelah 16 bulan Nabi tinggal di Madinah, Nabi diperintahkan sholat menghadap Masjidil Haram. Nah, itu di bulan Sya'ban. Padahal ketika Nabi di Mekah selalu mencuri-curi. Jadi perintahnya sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi karena kalau dari Mekah itu kan bisa satu jalur. Kalau dia di sebelah mana? Di sebelah mana ya? Di sebelah selatan. Ketika sholat di Mekah nih, jadi bisa langsung ke Ka'bah plus ke Masjidil Aqsa. Nah, walaupun perintahnya sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, tapi Nabi nggak seret di hati. Maka mengambil kesempatan itu, kalau di Mekah sholatnya menghadap ke selatan, jadi 2. Menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, Nabi tidak seretnya tidak hanya karena dirinya sendiri, karena orang Arab yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Ibrahim dan orang Madinah ada mayoritas, ada komunitas Yahudi yang juga memahami tentang agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, para nabi itu selalu menjadikan kiblat adalah Masjidil Haram. Tapi kok Nabi diperintahkan menghadap ke Masjidil Aqsa. Sehingga itu dilecehkan itu oleh orang Arab, Nabi diomong, oleh orang Yahudi juga Nabi diomong, diledek, dihinakan. Nah, baru setelah Nabi di Madinah, nah Nabi kan nggak bisa lagi menghadap ke selatan. Mau tidak mau harus berbalik arah, Masjidil Aqsa ke sana,
sementara Mekah ke utara, gitu. Maka Nabi tidak lagi bisa, kalau tadi di Mekah masih bisa diakalin, ya kan, menghadap Masjidil Haram langsung plus ke Masjidil Aqsa. Nah ini tambah lagi gunjingan orang Yahudi itu. Muhammad memang agamanya nggak konsisten, pelin-pelan. Masa kiblat saja ngikuti kita orang Yahudi. Nah begitu kira-kira, Masya Allah. Tapi Nabi tetap dan para sahabat menghadap ke Masjidil Aqsa. Hingga berjalan 16 bulan, baru kemudian di bulan Sya'ban Allah perintahkan Nabi menghadap ke Masjidil Haram. Setelah 16 bulan berada di Madinah, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah ya kan, Masya Allah. Ini ada dua waktu yang berdekatan. 5 tahun Nabi di Isra Mi'rajkan, ini sebelum perpindahan kiblat, diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu pindah ke Madinah 16 bulan, Nabi diperintahkan tinggalkan tuh kiblat ke Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Nah, disitulah baru disadari, oh ternyata beragama itu memang ada yang mengaturnya. Jadi Nabi dan para sahabat dalam berkiblat pun bukan semaunya, tapi memang mengikuti perintah Allah. Karena hakikat beragama adalah kepatuhan dan ketundukan. Suruh ke sono, ya ke sana. Madhep ke Ka'bah, ya ke Ka'bah. Itulah beragama, sami'na wa ata'na. Begitu. Jadi bukan pelin-pelan, justru prinsipnya kuat. Bahwa muslim beragama itu ada yang mengatur, ada yang mensyariat, ada yang memerintahkan. Bukan hasil karya pemikiran, logika, dan apalagi ideologi seseorang, tapi mengikuti pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Al-hijratu ila Taif. Hijrahnya, pindahnya Nabi ke wilayah Taif. Taif itu dalam penjelasannya tempat yang jaraknya kurang lebih 60 mil dari kota Mekah. Jika 1 mil berapa Pak Bukimin? 1 mil. Beda ya darat sama laut ya. Ya, kalau 1 mil itu kurang lebih 1.500 meter, ya berarti 1,5 kilo. Kalau 60 mil kurang lebih berapa itu? 90 kilo. Nah, Nabi hijrah ke Taif ini ditemani oleh Zaid bin Harisah dengan berjalan kaki. Masya Allah. Jadi hijrah ke Taif ini adalah puncak, belum puncaknya, tapi bagian dari berbagai macam upaya menghadang dakwah Nabi. Masih ingat ya Pak Iwan ya? Nabi itu dihalang-halangi dengan berbagai macam cara. Yang sudah nih, apa yang ingat? Yang ingat saja, jangan yang nggak ingat. Nabi dihalang-halangi secara persuasif. Ya, kemudian Nabi diajak nego supaya ya beragama itu ya, ayo toleran. Dalam artian toleran itu seminggu ibadah seperti agama nenek moyangnya, seminggu lagi ibadah mengikuti agama keyakinan Muhammad. Tapi ditolak. Kemudian lagi Nabi dirusak nama baiknya, ya kan? Dulu sudah toh dengan sebutan apa? Orang gila, tukang sihir, ya kan? Pencemaran nama baik, Masya Allah. Tapi kemudian apakah Nabi terhenti dakwahnya? Tidak, lanjut. Apalagi yang ingat saja. Yang ingat, setelah pencemaran nama baik, difitnah bahwa Quran itu sejatinya bukan dari Allah, bukan wahyu Allah. Tapi Al-Quran itu adalah karangan Muhammad.
Dia mensadur dari orang-orang terdahulu, kitab-kitab orang lama. Itu sebenarnya alasan saja, karena mereka sejatinya mengakui tapi benci, hasad, dengki kepada Nabi. Sehingga cara menolak wahyu Allah Al-Quran itu dengan menfitnah bahwa Quran itu bukan firman Allah. Ya kan? Subhanallah. Jadi dengan apa pembuktiannya? Nah, makanya disebut Quran itu mukjizat. Apa Pak Rewan mukjizat itu? Mukjizat itu khariqul adah, sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa namanya nggak mungkin kalau itu dikarang oleh manusia. Kalau masih bisa dikarang berarti namanya bukan mukjizat. Nah, begitu. Hatta orang Arab sekalipun, nah makanya Quran itu berbahasa Arab turunnya di kalangan orang Arab. Bahwa dia itu mukjizat terbuka. Nah, taharul makrunu bitahar. Terbuka dengan tantangan. Nah, ayo nih, kalau nggak percaya Quran itu mukjizat, bikin. Kan tantangannya kan 4 kan? Pertama, kalau bisa bikin Quran seperti Quran yang turun kepada Nabi. Nggak bisa bikin Quran yang panjang, bikin 10 surat. Itu tantangan kedua. 10 surat juga nggak bisa. Nah, baru nurun lagi, bikin 1 surat. Nggak bisa juga, padahal kan 1 surat yang pendek kan wal asri kan pendek. Nggak mampu juga. Baru tantangan yang keempat, apa? Apa kira-kira? Ayo bikin 1 surat bareng-bareng, dikeroyok. Nah, ini tender, proyek. Nggak bisa juga. Nah, jadi namanya mukjizat itu terbuka tantangan untuk membuktikan bahwa memang ini firman Allah, kebenaran absolut yang hanya Allah yang bisa membuatnya. Manusia tidak mampu membuat. Itu Al-Quran. Maka meskipun mereka di lisan menolak, tapi diam-diam hatinya mengakui Quran itu indah sekali. Begitu para ikhwan. Ya Allah, makanya nanti Ramadan nih kalau bisa khatam 10 kali, kalau bisa. Loh kenapa? Kok luar biasa? Enggak iso. Iya. Kan sudah pensiun dong. Nah, kalau bisa. Karena memang Quran itu indah coba. Orang kita baca Al-Fatihah aja nggak paham-paham kan. Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah nggak asyukru gitu kan? Kalau syukur itu namanya masih berterima kasih dengan hal-hal yang memang ada kepentingan kita. Itu namanya syukur. Tapi kalau sudah alhamdulillah, sama-sama memuji Allah, tapi atas dasar pengagungan. Makanya menggunakan alhamdulillah cara kita bersyukur kepada Allah. Belum yang lain-lainnya, itu baru 1 Al-Fatihah saja, Masya Allah. Ya, jadi yang keempat tadi mereka mengisukan bahwa Quran itu buatan Muhammad. Apakah kemudian Nabi berhenti? Lanjut. Nah, tahapan berikutnya Nabi disakiti secara fisik. Nah, supaya berhenti itu dakwahnya. Enggak berhenti lagi. Nabi kuat, Nabi tegar. Nah, kemudian bukan hanya Nabi yang disakiti. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi disakiti. Masya Allah. Muncullah Amr bin Yasir, Bilal bin Robah, ya kan, Abdullah bin Arad, dan semuanya yang banyak-banyak sahabat yang tersiksa. Subhanallah. Apakah kemudian surut? Apa kemudian surut? Nah, apa yang membuat mereka tegar? Salah satunya karena Quran itu, para ikhwan. Jadi yang membuat mereka tegar itu dalam menghadapi berbagai macam ujian yang berat itu karena Quran. Maka salah satu hiburan bagi Nabi ketika menghadapi ujian dakwah itu, Allah turunkan kisah-kisah tentang Nabi sebelumnya. Tasliyatan sebagai hiburan gitu loh. Ini kan tadi tahun berapa nih? Tahun ke-10. Lah baru 10 tahun, hai Muhammad, kira-kira begitu. Sudah loyo, sudah gak kuat. Makanya kalau baca surat Hud tuh, surat Hud,
Ini tasliyah. Allah cantumkan 7 kisah. Surat Hud ya. Kalau kita baca surat Hud, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Shu'aib, baru terakhir kisah Nabi Musa. Itu diturunkan. Nah, di mana? Di Mekah itu surat Hud. Yang isinya kisah para nabi. Yang pertama dikisahkan kisah Nuh. Lawang Nabi Nuh itu dakwahnya siang malam. Umurnya sampai berapa dakwahnya? 1000 tahun ila khamsin, kurang 50. Jadi berapa? 950 tahun. Itu bukan pagi doang, bukan siang doang. Siang malam itu dakwahnya Nabi Nuh. Walaupun kemudian yang beriman hanya berapa coba? Kurang lebih 30 kan itu di kapalnya itu. Masya Allah. Nah, ini kalau kira-kira turun, Nabi Muhammad baru 10 tahun. Berat sekali ya ujian ini. Nah, begitu dibacakan ayat turun, ayat surat Hud. Gitu kan? Dibaca kisah-kisah itu. Kemudian disampaikan para sahabat. Sahabat itu kuat-kuat. Kenapa? Karena Quran yang menjadi pedoman hidup mereka. Nah, begitu. Jadi Quran itu memang selain menjadi bacaan yang indah, ta'abbud bitilawah, bernilai ibadah dengan membacanya, tapi nilainya itu memperkuat pribadi muslim. Nah, begitu ya. Oh iya ya Allah, saya baru 10 tahun berdakwah. Dibayangkan tuh Nabi Nuh gitu ya. Subhanallah. Ini saya dikasih tugas amanat di mana di Lampung. Di samping menjadi penanggung jawab di pesantren juga mengelola pengajian-pengajian. Nah, kalau sini kan pengajiannya walaupun hujan dekat, Cibubur sini. Ya kan? Tadi nggak hujan, hujannya ketemu di sini. Nah, kalau di sana di Lampung ada pengajian kita yang jaraknya 50 km. Ada yang 90 km. Masya Allah. Itu bagian dari pembinaan masyarakat. Nah, nanti kalau kapan-kapan mampir ke Lampung, ya, mampir ke pesantren Al-Fatah namanya. Ya, kapan-kapan. Pak Tukimin yang udah saya undang berkali-kali aja, nunggu pensiun. Sudah pensiun enggak juga gitu ya. Ya baik. Memang begitu tasliyah. Ternyata saya punya teman dari pesantren yang mengelola pengajian di mana? Di Kalimantan Barat, lebih jauh lagi. Ada yang sampai perbatasan Kucing dari Pontianak itu, Masya Allah. Ada yang 200 kilometer pembinaannya. Allahu Akbar. Berarti masih ringan kita kira-kira. Nah, begitu pula kita. Kalau kemudian di zaman Nabi tadi, Masya Allah, hanya untuk beriman saja sulitnya, beratnya kayak apa? Lah kita nih, masjidnya sudah nyaman, lingkungannya sudah muslim, ya kan? Hanya istiqomah dalam beribadah saja, kurang apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hujan, jalannya enggak becek, ya kan? Lampunya terang. Di sini pakai AC lagi, alhamdulillah. Untung ada makan malam ya. Iya, ya enggak apa-apa sekali-kali kasih makan malam. Yang enggak makan di masjid juga kan makan di rumah toh. Dibawa saja masing-masing ke sini. Kita pakai konsep di Lampung Pak, pengajian akbar 5.000 jamaah. 5.000 jamaah. Ternyata konsepnya enggak usah disibukkan dengan konsumsi. Nah, karena di lingkungan kita itu ada 300 kakak. Bagaimana memenuhi undangan ini, mereka taklim di tempat kita, masjidnya lumayan lah, 3 kali lipat ini. 50 bentangannya. Ya, alhamdulillah 5.000. Dari setiap warga itu mereka beramal soleh 20 bungkus nasi. Terpenuhi, nggak harus pakai konsumsi masak, sudah susah. Untuk 5.000 jamaah peserta. Makan iya, snack iya, nggak harus pakai dapur umum yang luar biasa. Setiap keluarga bersodakoh 20-25 bungkus selesai. Subhanallah. Jadi kan enak sekali lah sekarang. Nggak perlu nunggu makan gratis untuk masalah taklim. Ya kan, masa mau taklim aja pakai makanan gratis gitu. Ini para iwan, ayo kita makan bersama
menandai nanti kita mau masuk Ramadan sambil ramah tamah. Lah di sini nggak makan, di rumah juga makan toh masing-masing. Hanya tinggal dibawa saja ke sini makan bareng-bareng. Nanti nasibnya siapa yang dapat punya siapa, gitu makan bersama. Konsepnya sederhana saja. Ya contoh bukan saya pengen minta makan, enggak. Sudah banyak makan di Jakarta ini. Ya baik. Nah sampai mana tadi? Sampai mana ya tadi ya? Oh, sampai kok Nabi dan para sahabat itu tambah kekal, tambah kuat, ya kan? Kenapa? Karena mereka membaca Al-Quran, begitu. Al-Quran itu menjadi apa? Way of life, menjadi hiburan pikirannya, menjadi ketenangan dalam hatinya, menjadi pembersih dalam jiwanya. Itu Al-Quran. Dampaknya, efeknya begitu, Masya Allah. Luar biasa nih, Subhanallah. Nah, ternyata upaya orang kafir nggak berhenti di situ. Kemarin apa terakhir? Di embargo itu muslimin. Dikat nggak boleh ada makanan masuk. Berapa tahun kemarin? 3 tahun lamanya. Kan sudah dibahas toh? Nah, 3 tahun lamanya. Coba Masya Allah. Ternyata belum marem juga karena dakwahnya masih jalan terus. Ternyata Nabi diuji dari sisi lain. Pamannya meninggal. Terus kemarin siapa lagi setelah pamannya? Istrinya meninggal. 2 orang yang sangat memberikan motivasi dakwah Nabi. Nah, keduanya meninggal, dampaknya ada. Apa dampaknya? Orang kafir, musyrikin Quraisy semakin berani menyakiti Nabi. Yang tadinya masih enggan-enggan, masih apa? Masih jaga jarak. Begitu pamannya meninggal, istrinya meninggal, Masya Allah. Nah diceritakan kemarin kan, nggak ada mendung, nggak ada hujan, tiba-tiba orang naburin Nabi masih sujud itu dengan pasir. Begitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, pulang dari Masjidil Haram ke rumahnya dilempar dengan kotoran. Dibersihkan sama anak-anaknya itu, putri-putrinya sambil menangis. Masya Allah. Itu Nabi. Nah, kemudian sekarang nih, hijratu ila Taif. Ini merupakan solusi. Hijrah itu solusi. Karena hijrah itu enggak diperlukan kalau memang beribadah itu kondusif. Nah, hijrah itu syariat yang diperlukan kalau sudah tidak lagi kondusif, baru hijrah. Nah, dakwah di Mekah tidak berkembang, stagnan. Nabi berinisiatif hijrah ke Taif. Berapa tadi jaraknya? 60 mil. Masya Allah. Pakai kendaraan apa? Jalan kaki. Subhanallah. Ya, ayo kita baca yang pertama. Lamma ra'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisyin bihi. Tatkala Rasul memperhatikan meningkatnya orang-orang Quraisy dalam memperlakukan secara hina, hajara, maka beliau berhijrah fis sanatil ashirati, pada tahun ke-10 kenabian, ila Taifi, ke wilayah Taif. Ma'a Zaid bin Harithah, bersama Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia awalnya adalah budak milik istrinya, milik Khadijah. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian dimerdekakan oleh oleh Khadijah, kemudian diangkatlah oleh Nabi. Zaid bin Harithah ini menjadi anak angkat. Nah, jadi mantan budaknya. Maka ada ayat sebut orang terkenalnya itu Zaid anak Nabi. Zaid anak Nabi. Maka kemudian turut ayat tentang tidaklah Nabi itu bapak dari seorang laki-laki yang namanya Zaid. Karena bagaimanapun juga Zaid benar memang anak angkat. Tapi binnya harus kembali kepada orang tuanya. Zaid bin Harithah. Nah, ke Taif hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah. 2. Wa tawajjaha ila Saqif.
Kemudian Nabi menuju ke wilayah Sakif. Sakif itu satu kabilah di wilayah Taif adanya. Mana tadi? Wa talaba minhum nusratuhu ala qaumi. Begitu sampai ke Taif, ada yang dituju memang. Yang dituju itu ada 3 tokoh masyarakat yang bernama Abdul Yalail, itu kalau kita baca dalam buku Sirah Nabawiyah yang lain. Ada Mas'ud, ada Hubaib, mereka adalah anak-anak Amr bin Umair As-Saqafi. Ini memang seorang tokoh di Taif. Itulah yang dituju ketika Nabi ke Sakif. Sakif itu wilayah Taif. Begitu sampai di sana, Nabi menemui 3 tokoh tadi. Ternyata ajakan Nabi supaya mereka menerima Islam ditolak. Nah, maka kemudian kalimatnya dalam berikutnya, wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi. Dan Nabi meminta kepada tokoh Sakif tadi untuk menolongnya agar dia dilindungi selama di Taif untuk mendakwahkan Islam. Nah, 3 tokoh tadi sudah menolak, nggak mau, tapi Nabi meminta, bisa nggak saya lindungi di sini? Kami akan mengajak orang-orang yang ada di sini. 10 hari saja. Nah, Nabi berdakwah 10 hari, tidak ada satupun tokoh-tokoh yang didakwahi di sana yang mau menerima Islam. Masya Allah. Padahal Nabi sangat berharap setelah berjalan 90 km jalan kaki tadi, berharap sekali. Masya Allah. Nah, lama-lama mungkin gerah. Setiap datang ada orang ditemuin oleh Nabi, didakwahi dengan bahasa yang indah, bahasa yang santun, begitu ya, Masya Allah. Namanya Nabi kan, bahasanya juga vulgar, jelas, gitu kan, karena memang yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah. Gitu. Nah, maka kemudian yang ketiga, faraddu alaihi raddan qabihan. Nah, setelah 10 hari, ternyata orang-orang Sakif itu gerah dengan dakwah Nabi. Maka mereka memobilisasi, di situ wa amaru sufaha ahum, yang dimobilisasi adalah sufaha, orang-orang yang bodoh. Ya kan, para preman, sufaha gitu ya. Jadi yang digerakkan itu orang-orang yang tadi ya, yang memang preman-preman gitu kan, bandit-bandit itu yang digerakkan. Biasanya tokoh-tokoh itu kalau kaitannya proyek-proyek pembunuhan gitu, yang begini yang digarap gitu kan. Orang-orang yang tadi orang-orang jalanan. Jadi para tokoh yang gerah dengan dakwah Nabi, bukan tangan mereka yang langsung mengusir Nabi, tapi menggunakan tangan sufaha, orang-orang yang bodoh. Wa abidahum, dan para budak-budak mereka yang enggak mengerti. Yasubbunahu, yang mereka dihalau untuk digiring, untuk mengusir Nabi, sambil menghina. Jadi digiring Nabi, diarak, diusir sambil dihina. Coba, Masya Allah. Bayangkan seorang Nabi itu, Masya Allah. Ya kan? Waramauhu bil hijarah. Nah, lama-lama yang namanya itu kan ilmu jiwa massa kan kadang-kadang secara personal dia kuat. Tapi kalau sudah terlibat komunitas yang besar, sulit dikendalikan. Nah, jadi dengan apa? Dengan kalimat, dengan kebencian, dengan apa bahasa-bahasa yang jelek, lama-lama tadi memicu melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nabi dilempari. Waramauhu bil hijarah. Hatta saladam min araqibi rijlaihi. Sampai beberapa batu itu mengenai mata kaki Nabi dan mengucurkan darah. Nah, subhanallah, ya kan? Nabi loh, dakwahnya begitu dulu perjuangannya. Tapi nanti kita lihat luar biasanya Nabi SAW. Nah, dalam situasi seperti itu, wa kana Zaid bin Haritsah. Dan adalah peran Zaid bin Haritsah yang tadi mendampingi Nabi. Yamna'u anhul ahjar, beliau selalu berusaha menghalangi batu-batu yang dilemparkan itu dengan tubuhnya. Hatta usiba, sehingga mengenai dia,
bijirahatin fi ra'sihi, di kepalanya berupa luka-luka yang banyak. Nah, jadi tidak hanya Nabi yang terluka, tapi Zaid bin Harisah yang menghalangi lontaran lemparan batu itu juga menjadikan luka yang banyak. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita baca di araknya itu tidak hanya sekilo, itu sampai 3 mil. Nanti sampai berada di kebunnya Utaibah bin Syaibah itu, seorang pembesar Quraisy. Nah, jadi 3 kilo, 3 mil itu diarak oleh tadi para preman dan para budak yang tidak tahu apa-apa, kan? Sambil dilempari 3 kilo jaraknya. Sampai ketika berdarah-darah kaki Nabi dan luka-luka Zaid bin Harisah di sekujur tubuhnya, baru mereka meninggalkan keduanya di pinggir kebun milik seorang saudagar Quraisy. Masya Allah. Nah, disitulah kemudian Nabi berdoa. Ini Nabi berdoa ini mungkin doanya sangat terkenal. Kalau kita sering baca itu, Allahumma asku ilaika do'fu quwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu do'fu quwati, kelemahanku. Jadi dia anggap, Nabi menganggap dakwah yang tidak diterima ini bukan karena faktor orang yang tidak menerimanya, karena faktor dirinya yang nggak maksimal, tidak mampu untuk berdakwah. Nah, jadi evaluasinya kepada dirinya, bukan ini kesalahan mereka, bukan, ternyata begitu aduan Nabi. Ya, do'fu quwati. Nah, itu dalam doanya begitu. Wakillati hilyati, dan minimnya retorika yang saya miliki. Jadi mungkin ini saya prolognya yang nggak benar dalam berdakwah sehingga kok begini sambutannya. Nah, begitu ya. Jadi bukan nyalahkan itunya. Masya Allah. Wahawani ala nas, dan memang saya itu bukan orang yang berkedudukan seperti halnya manusia yang lain. Ya kan? Biasanya kan orang dihormati karena apanya? Orang dihormati karena apanya? Hartanya, kedudukannya, gitu kan? Apalagi karena nasabnya, kan begitu. Makanya dimunculkan dalam Quran itu kan orang-orang yang gila kehormatan tapi salah langkah. Seperti siapa? Korun, itu kan? Dia tadinya minta didoakan kaya, sudah kaya raya jadi lupa diri. Nah, subhanallah. Kemudian Fir'aun, Namrud, ya kan? Diberi oleh Allah kekuasaan sehingga lupa diri, karena dianggap hanya itu yang membuat dia mulia di hadapan manusia. Nuh karena bapaknya nabi, dia lupa diri, saya anak nabi loh, gitu kan. Ya Allah, nggak beriman pun pasti masuk surga. Begitu. Subhanallah. Ya memang yang namanya kelas pengikut para nabi itu, termasuk Nabi Muhammad, memang tidak sama kelasnya. Termasuk kita juga di sini ya kelasnya beda-beda, kan? Karena memang Allah yang membuat klasifikasi itu. Kalau kita baca dalam surat Fatih kan, kelas umat Nabi Muhammad kan ada 3 kelas. Apa Pak Tukimin? Pertama kelas yang sederhana itu kelas yang lalai. Bahasa Arabnya dolimun linafsi. Lalai itu artinya ngaku muslim tapi enggak menjalankan syariat Islam. Ada enggak di sini? Dia selalu ada di mana-mana. Artinya di sekitar sini. Kalau ini mah insya Allah enggak lah ya. Ini kelas yang paling bawah ini. Kelas yang lalai. Nah yang kedua kelas yang biasa. Kelas biasa itu ya, kalau yang tadi kelas lalai itu orangnya dong-dongan itu. Lagi sadar ke masjid. Lagi enggak sadar ya pleng hilang dari masjid. Tapi plengnya lama, kan gitu ya. Nanti nongol lagi gitu ya. Ya Allah, lagi sadar karena musiman yang begini ini dong-dongan nanti Ramadan hari pertama, coba kalau nggak sampai depan-depan sana tuh. Hari pertama, hari kedua gitu kan. Nah, nanti trennya sudah turun, udah sepi, dong hilang lagi. Ini kelas yang lalai. Nah, yang kedua kelas yang sederhana. Pokoknya nah, ya laksanakan begitu ya, menggugurkan
kewajiban, kadang-kadang ya tetap maghrib walaupun sudah mirip isya. Tetap sholat isya walaupun nanti jam 10. Nah, kira-kira gitu, lalai begitu, enggak temen. Nah, baru yang kelasnya kelas unggul. Nah, yang ketiga nih, sabiqum bil khairat biidznillah. Nah, milih kelas mana? Ya, makanya kalau ngaji gini biar naik kelas gitu ya, biar naik kelas. Ayo naik kelas. Jangan kelas yang lalai atau yang kelas yang biasa-biasa. Yang Allah cintai itu yang kelas yang istimewa, yang unggul. Yang unggul itu yang bagaimana? Memang dia punya greget, punya keinginan, punya semangat. Tidak hanya yang wajib, nafilah dia kerjakan, qobliyah, ba'diyah, begitu ya. Tapi yazal, tapi dawam terus begitu. Istighfar, yang mungkin senang istighfar dihitung, dia pagi 100, siang 100, malam 100 gitu kan. Yang sholawat juga begitu, 100 sholawat, dia laksanakan kontinu. Yang dikir pagi, dikir sore dikerjakan. Terus begitu, kontinu. Di samping yang wajib, namanya sabiqum bil khairat biidznillah. Nah begitu ya, jadi memang punya kelas. Para nabi juga begitu, umatnya juga punya kelas. Kita juga, Nabi Muhammad juga begitu. Jadi nggak aneh. Jadi kalau ada muslim, kok nggak pada sholat, dia kelasnya yang lalai. Gitu. Terus ada lagi yang masih tadi, ada sudah azan, jadi kerjanya masbuk terus. Lama-lama terkenal, imam masbuk. Ini namanya kelas biasa. Tapi kalau kelas yang unggul tadi, belum azan, sudah di masjid duluan. Walaupun rumahnya jauh, sudah sampai duluan. Karena nggak jaminan toh, yang rumahnya deket duluan. Nah, biasanya yang dekat malah menghormati, saya menghormati yang jauh-jauh, biar duluan, nanti baru yang dekat belakangan. Namanya juga bagus, ikramud duyuf, memuliakan yang tamu jauh-jauh gitu, jadi belakangan, mempersilahkan yang jauh. Mungkin begitu bahasanya. Ya Allah. Jadi sampai mana tadi? Nomor 4. Oh iya, nomor 4 ya. Jadi doa Nabi begitu. Jadi ketika sudah berhenti duduk, ya kemudian terluka, merenung, malah doanya, ya Allah, aku serahkan. Memang aku orangnya lemah. Memang kreativitasku dalam berdakwah memang enggak seperti mereka. Memang saya orang yang tidak punya kedudukan. Sehingga mungkin saya dakwah niatnya baik, maksudnya bagus, kasih sayang, malah diterima dengan negatif. Doanya panjang itu, Masya Allah. Sampai beliau berkata, kalaupun kau perlakukan saya seperti ini, ya Allah, saya ridho selama engkau tidak marah dan murka kepadaku. Begitu ya. Itu doanya Nabi. Terkenal ini doa Nabi ini, Masya Allah. Apa tuh? Sudah azan? Oh, mendekati azan. Baik, lanjut. Falamma lam yanal minhum khairan, maka tatkala tidak mendapatkan dari mereka kebaikan, roja'a, beliau kembali. Itu ada footnote di situ tuh. Nah, ketika roja'a kembali, datang Jibril. Nah, menyampaikan, wahai Nabi, Allah telah menyaksikan apa yang kau alami dari dakwahmu. Maka Allah memberitahukan melalui saya apa yang kau inginkan untuk membinasakan itu Bani Sakif, begitu kira-kira. Dan malaikat sudah standby, gunung mana yang akan kau mintakan untuk ditimpakan. Wih, ini kalau model saya atau Kimin mungkin hajar saja ya Allah, gitu kan. Kalau sekarang ini sudah 137, Israel masih nyerang saja, datang malaikat, nawarkan ke sini nih kira-kira, mau diapain nih Israel? Gitu kira-kira. Apa kira-kira? Ya Allah, likuifaksi saja tuh, nah, gitu kan, biar hancur semua, gitu kan bangunannya. Mungkin kalau kita, ya kan, sudah saking gedeknya, gitu kan, ya Allah ini Israel benar-benar bukan manusia, gitu ya. Nah, kira-kira doanya begitu. Apa kata Nabi? Justru Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau azab mereka. Tunjukilah saja mereka. Berilah mereka hidayah. Karena mereka sebenarnya tidak mengetahui apa yang saya sampaikan ini, ya Allah. Begitu doanya, Masya Allah. Itulah kehebatan Nabi ya. Nah, jadi roja'a ilal Makkah. Nabi kembali ke Mekah.
Nabi kembali ke Mekah, kemudian di perjalanan ada lagi baca Quran, didengarkan oleh jin dalam riwayat. Nah, makanya turunnya surat jin. Jadi bukan Nabi tahu tentang jin. Karena hal-hal yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Nabi pun nggak tahu tentang hal yang gaib. Kalaupun Nabi tahu, karena memang diberitahu oleh Allah. Maka kalau ada orang yang mengaku tahu yang gaib, pasti dia kerjasama dengan jin dan setan. Walaupun dia kayaknya orang pinter, nggak mungkin begitu. Karena Nabi sendiri tahunya mendengarkan Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian karena tidak ada lagi Nabi harapkan di Saqif Taif untuk dakwahnya, maka Nabi berinisiatif roja ila Makkah ba'daan Makkah bainahum syahron. Nabi tinggal di sana dalam proses dakwah ke Taif itu perjalanannya menghabiskan waktu 1 bulan lamanya. Subhanallah. Kembali lagi ke kota Makkah dan mendapatkan perlindungan dari salah seorang Al-Mut'aim bin Adi. Kembali ke Mekah itu tidak bisa masuk sembarangan karena Nabi memang dibenci. Maka Nabi menggunakan jasa perlindungan yang namanya Mut'aim bin Adi ini. Nah, demikianlah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.